Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah, Bapa yang mengasihi kami. Kau Allah yang telah membebaskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus itu Kau curahkan atas hidup kami dimanapun kami berada ketika kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Kamis 16 April 2026, diambil dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dalam bahasa Batak dikatakan nuaing pe ale Israel ahado napinangido ni Jehovah de batam sian ho da asal marhabiaran ho tu Jehovah de batam jalamar parangi ho di saluhut dalana huhut marroha haholongon mida ibana dohot mangoloi Jehovah debatam sian nasa roham doho sian nasa ateatem. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, Allah sudah menyelamatkan kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Yesus sudah menyerahkan nyawanya dengan sukarela agar kita yang seharusnya dihukum karena dosa boleh diampuni, boleh dibebaskan dari hukuman maut. Yesus yang mati agar kita hidup. Yesus yang bangkit agar kita pun ikut dibangkitkan, bebas dari perbudakan dosa. Pertanyaannya, apakah yang dikehendaki Allah dari kita yang sudah dibebaskan untuk kita perbuat? Sama seperti pertanyaan yang disampaikan oleh Musa kepada umat Allah yang sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Musa bertanya, maka sekarang hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Apa yang diminta? Saudara-saudaraku, ketika kita melakukan sesuatu terhadap siapapun, pasti ada alasannya dan ada tujuannya. Kalau kita menolong anak-anak kita, tujuan kita supaya mereka kelak hidup berbahagia, hidupnya baik di masa depannya. Kalau Allah membebaskan umatnya, tujuannya agar umat itu menikmati kebaikan. Itu di ayat 14 di Ulangan 10 ini. Di ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Allah melakukan proses pembebasan dengan tangannya yang kuat itu, membebaskan umat dari perbudakan di Mesir. Supaya apa? Supaya mereka hidup keadaannya baik.
Artinya kalau Allah bertanya apa yang diminta Allah dari umat yang sudah dibebaskan, dari kita yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa itu, sama seperti kepada umatnya yang walaupun umat itu tidak mengenal Allah, mereka sudah berada ratusan tahun dalam perbudakan, tinggal di Mesir kurang lebih dari 400 tahun. Artinya mereka sudah bahkan tidak mengenal Allah, namun Allah tetap mengenal mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah melihat penderitaan mereka. Allah mendengar jeritan mereka. Itu sebabnya Allah mengutus Musa pergi ke Mesir untuk memimpin umat itu keluar dari perbudakan. Bukan Musa yang mau, tapi Allah yang mau. Bukan Musa yang hebat, maka umat itu bisa bebas. Tetapi Allah yang mengutus itulah yang menguatkan, yang menyertai Musa pun umat yang dibebaskan itu. Namun setelah Allah membebaskan dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, mereka perlu diingatkan akan apa yang diminta Tuhan untuk mereka lakukan demi kebaikan mereka, demi kebahagiaan mereka. Lalu Allah memberitahu apa yang harus mereka lakukan, yang harus kita lakukan sebagai umat yang telah ditebus dari perbudakan. Yang pertama dikatakan, takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan tidak sama dengan ketika kita takut terhadap seseorang atau terhadap satu keadaan. Karena ketika kita takut kepada seseorang, kita akan menghindarinya, kita akan menjauhinya. Tapi takut akan Tuhan justru kita mendekat kepada Allah. Karena apa? Karena kita tahu hidup kita tergantung kepada Allah. Takut akan Tuhan itu berarti dilanjutkan dengan hal yang kedua, menuruti segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Takut akan Tuhan berarti ada ketaatan untuk berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan sesuai dengan petunjuk hukum Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Beribadah, sujud, menyembah, memuji, memuliakan Allah. Bukan hanya sekedar beribadah secara dalam waktu tertentu seperti di hari Minggu atau di pertanyaan atau persekutuan-persekutuan lain, tetapi beribadah yang dimaksud ibadah sejati adalah serahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Rom 12 itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka ketika Allah berfirman apa yang dikehendaki dari mereka adalah hidup takut akan Tuhan, berarti menuruti segala jalan Tuhan dan beribadah dengan setia kepada Tuhan. Lalu apa yang bisa membuat mereka melakukan itu semua dengan taat dan penuh ketekunan? Kasih. Itu poin yang keempat yang disampaikan dalam firman ini. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Allah tidak meminta harta atau kurban yang besar atau persembahan yang besar. Karena apa? Karena mustahil umat yang baru dibebaskan itu bisa membawa kurban persembahan. Lagi pula Allah pemilik dari semua yang ada. Tapi Allah meminta hati, supaya umat itu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kalau hati sudah terpaut kepada Tuhan, itu berarti total hidup kita digerakkan oleh kasih kepada Allah, sehingga kita juga boleh mengasihi sesama kita. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita menuruti perintahnya. Perintah itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Tetapi hal yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia.
Kalau Allah sudah membebaskan kita karena kasih-Nya, mengampuni kita karena kasih-Nya, maka kita yang menuruti segala jalan, segala perintah Tuhan, hidup dalam kasih dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama berarti peduli terhadap kebaikan sesama. Mengasihi sesama berarti ada hati yang mau mengampuni orang yang bersalah. Karena itu saudara-saudaraku, sekali lagi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah dibebaskan, yang karena iman kita diselamatkan. Dan ketika kita percaya, bukan karena kehebatan kita selamat, tetapi karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang mengampuni. Karena itu baiklah kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Marparange di dalanna, marroha haholongon mangoloi Jehovah. Kasih yang menggerakkan kita untuk melakukan itu semua, maka apapun yang terjadi kita tidak akan pernah kecewa. Karena apa? Karena kasih yang memotivasi, kasih Allah. Allah adalah kasih, kasih itu yang menggerakkan. Kasih Allah tidak pernah habis, kasih Allah tidak pernah berkurang. Karena itu biarlah kita tinggal dalam kasih itu agar kita boleh menuruti apa yang diminta oleh Tuhan. Hidup dengan takut akan Allah, hidup dengan menuruti segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Tuhan Allah, dan beribadah dengan setia kepada Allah. Pilihan ada pada kita. Yang pasti firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Pilihlah beribadah dengan setia, dengan hati yang takut akan Tuhan, dan hidup dalam kasih. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan petunjuk-Mu. Tuntun kami di jalan-Mu Tuhan, supaya kami boleh berjalan menuruti apa yang Tuhan tunjukkan sesuai dengan petunjuk-Mu, dan arahkan setiap langkah dan tindakan kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu hidup di dalam kasih-Mu. Berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, apapun keadaannya. Biarlah tangan Tuhan yang sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa, bebaskan juga mereka yang sakit dari segala sakit penyakit yang diderita. Bagi mereka yang sedang terbebani oleh karena masalah ekonomi atau masalah anak atau masalah apapun, biarlah semuanya boleh datang ke hadapan-Mu memohon petunjuk-Mu, memohon penghiburan-Mu. Kau Allah sumber penghiburan, hiburkanlah mereka yang berduka. Kau Allah sumber kekuatan, berilah kekuatan buat mereka yang lemah. Berkatilah setiap umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua boleh melayani Tuhan dan menerima kasih Tuhan di dalam hati yang takut akan Tuhan dan setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kepadamu kami memohon. Berkatilah juga bangsa, negara, masyarakat di sekitar kami di mana kami tinggal. Berkati para pemerintah kami agar semuanya boleh hidup dengan takut akan Tuhan, karena kami percaya Tuhan berkuasa menuntun semuanya, apapun agamanya, bagaimanapun keadaannya, apapun pekerjaannya. Roh-Mu berkuasa menuntun semuanya untuk hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengasihan-Mu, pengampunan-Mu selalu nyata dalam hidup kami, agar kami selalu layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, dengarlah doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.